ala tatabbu syawadil masail. Sepeda Ustaz. Ada nata'allam al-khat pelajaran khat bukan? Insyaallah itu. Jadi kata beliau yang paling rendah itu adalah qasru. Sudah sama belum? Tidak sama belum. Qasru himmatihi ala tatabbu nggak usah dihafalkan ya. Jadi yang paling rendah salah satunya adalah qasru himmatihi. Qasr itu apa? Ringkas qasr. Jadi ini ada tumbuhan qasr. Jadi kalau tumbuhan itu bisa tumbuh besar, tapi saya nggak mau itu saya masukin aja, saya potong. Beneran itu. Saya cukup segini aja. Bonsai. Mana qasr. Jadi mencukupkan gitu. Cuman sebenarnya kalau bahasa Indonesia kurang pas. Cuman ya seperti itu maknanya. Jadi mencukupkan himmatihi, kami ya mencukupkan keinginannya dalam menuntut ilmu atas ala tatabbu untuk sekedar mencari-cari, memungut, mencari-cari, meneliti syawadil masail. Syawad min kalimah syadda. Syadun. Kalau salah satu syarat hadis sahih itu adalah Lepas dari syad. Apa syad? Cacat. Bukan. Nyeleneh. Asing. Nyeleneh. Jadi orang yang paling rendah dalam menuntut ilmu itu adalah mencukupkan keinginannya dalam menuntut ilmu itu atas mencari-cari hal-hal yang aneh dari masalah gitu. Aneh apa ya? Syawazil masail. Jadi misalnya gini, Oh iya, paham. ikhtalafal ulama. Ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang kuat, yang rujih, tapi kemudian wakilah misalnya, karena itu masih penting. Tapi kemudian kalau ada sampai wahada qaulun syadz, berarti ini adalah pendapat yang aneh, tidak umum seperti itu. Contoh misalnya begini, kalau antum baca Bidayatul Mujtahid bab tentang wudu, maka mereka ulama berbeda pendapat batasan membasuh tangan. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan cukup sampai di siku, ada yang dilebihin, kemudian ada yang sampai sini. Wa ada qaulun syadz. Dan ini adalah pendapat yang asing, tidak umum gitu. Biasanya kalau di dalam kitab hidayah itu yang umum, yang sering kali melakukan syadz itu adalah zufar. Wa syadz zufar. Begitu ya? Sering. Zufar itu sering syadz dalam menentukan pendapat ini. Nah coba sekarang aku lihat Imam Bukhari mengatakan bahwa orang yang himmahnya rendah dalam menuntut ilmu, tidak tinggi, itu biasanya tidak sampai yang tadi menuntut ilmu tentang Al-Quran dan Hadis atau tentang Allah dan Rasulnya, nggak sampai ke setinggi sana gitu. Dia cukup mencari-cari sesuatu yang asing, yang aneh, yang nyeleneh dan sebagainya. Mencari doang. Tetap jadi senang dengan membahas masalah itu, masalah-masalah yang aneh. Tatabbu sendiri kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah itu. Jadi itu mencari itu tatabbu. Yakin. Apa namanya? Mencari yang sifatnya itu kontinu, mencari-cari sifatnya kontinu, itu tatabbu. Kemudian yang kedua, wa ma lam yanzil wala huwa waqi'. Jadi dia dalam menuntut ilmu itu adalah senang membahas tentang malam yanzil,
mustahil, perkara yang belum ada, perkara yang belum ada. Misalnya, bagaimana nanti kalau kaum muslimin sholat di bulan? Ya udah nyampe dulu deh, baru kita bahas. Mendingan begitu. Dulu Dr. Salim juga mengatakan itu. Ketika beliau mengasih pertanyaan, bagaimana kalau kita Islam di bulan, sholatnya bagaimana? Wah, semua teman-teman pusing, ada yang begini. Akhirnya beliau santai mengatakan, kita tunggu saja nanti kalau kita ada di bulan, kita bahas sholatnya. Jadi kalau sesuatu yang sudah terlalu jauh panjang, maka itu lebih baik ditinggalkan. Meskipun kemudian kita banyak mengetahui Imam Syafi'i itu sering menyiapkan kunci sebelum pintunya ada. Sering begitu beliau membahas sebuah masalah sampai di dalam mazhab Syafi'i itu ada masalah dulu ya. Itu sudah ada bagaimana kalau orang sholat sambil membawa air kencing. Padahal dulu pasti belum ada. Tapi kalau sekarang di rumah sakit bawa pispot apa namanya apa namanya? Bukan. Di samping ranjang itu ada kantong X-ray. Dia kalau mau sholat pasti bawa itu. Tidak pasti karena nyambung ke badan. Nah, itu sudah disiapkan harus seperti itu. Tapi kemungkinan besar bahwa Imam Syafi'i itu atau ulama-ulama itu memang mendapatkan karomah ilham tentang itu. Jadi kemungkinan besar itu nanti akan terjadi. Tapi kalau sholat di bulan ini rasa-rasanya mungkin ada tapi nggak tahu kapan gitu. Jadi makanya kemudian kalau kita lihat antum kalau di dunia Facebook itu sedikit-sedikit kita lihat orang berselisih pendapat tentang masalah-masalah yang hampir sama dengan ini. Coba ketika masalah yang syad semuanya ramai itu mendingan baca Quran kalau menurut anak tadi. Makanya anak sering nggak nanggapin itu karena buat apa mencoba masalah-masalah itu. Itu dapat menggumui. Kemudian masalah kedua adalah senang dengan membahas mal yanzil, sesuatu yang belum ada, wala huwa waqi, atau sebuah kasus yang tidak terjadi, yang belum ada terjadi, wala huwa waqi. Kemudian beliau menyebutkan selanjutnya yang termasuk akhassu tadi, akhassu himmah yang serendah-rendahnya, aukanat himmatuhu, atau boleh jadi himmahnya itu adalah ma'rifatul ikhtilaf. Jadi senang mengetahui perbedaan ulama. Jadi di Facebook itu banyak sekali. Kalau ada perbedaan apa, wah, komentar sampai ratusan. Ya komentar sampai ratusan itu masih ingat ya komentar yang pertama? Saya kira kan enggak. Jadi nanti ada komentar baru, kasus baru lagi. Sampai seumur-umur membahas seperti itu kan. Ma'rifatul ikhtilaf. Jadi kenapa ini dikatakan oleh Imam Qayyim? Karena memang kebanyakan umat itu adalah bukan ulama. Seperti tadi kan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Oleh karena banyak orang yang bukan ulama, maka ketika menuntut ilmu jangan yang begitu. Karena kebanyakan kita ini harus menuntut ilmu yang pokoknya dulu seperti. Kalau kemudian imam mazhab, ulama, fikih dan sebagainya membahas tentang istilah, maka mereka sudah layak, punya kapasitas untuk itu. Nah kalau yang tidak, makanya menjadi celaan ketika dia mencari ilmu itu adalah dalam rangka ma'rifatul istilah. Kemudian wa tatabbu aqwalin nas wa laisa lahu. Nah, wa tatabbu aqwalin nas. Tatabbu yang tadi mencari-cari pendapat orang. Jadi yang cari itu senang sekali mencari pendapat orang. Kalau Ustaz ini apa pendapatnya? Kalau Ustaz ini apa? Kemudian walai salalu himmah illa ma'arfatis sahih mintik wal mintil kawal. Dan ketika dia mencari banyak perbedaan akwal manusia itu, dia paling senang juga mencari yang paling kuatnya di antara akwal itu. Makanya paling kuat. Padahal itu adalah masalah perbedaan manusia sekian banyak.